Pemirsa, pembunuhan terhadap dua wanita yang dicor mayatnya di Bekasi, Jawa Barat membuat geger warga sekitar. Pelaku yang merupakan teman dekat korban dengan sadis tega membunuh keduanya. Untuk menguak motif pembunuhan dua jasad wanita di Bekasi ini, kita akan berbincang bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Terima kasih Mas Reza telah bergabung bersama kami. Bila kita lihat dari kronologinya, dari penemuan dua jasad wanita yang dicor di bawah tangga dalam rumah kontrakan, Anda melihat bahwa ini adalah sebuah tindakan pembunuhan yang direncanakan atau tidak? Ya, berdasarkan pemberitaan media yang saya simak, memang ini perencanaan. Tetapi betapapun peristiwa ini menakutkan, sekaligus memunculkan kedukaan, namun kalau saya melihat bahwa pola perilaku jahatnya relatif konvensional, tipikal, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Bahwa dalam setiap aksi kejahatan, paling tidak pelaku memiliki dua misi. Misi yang pertama adalah merealisasikan visi. Jadi seandainya pelaku ini memang sudah sejak awal punya target, punya visi untuk mencabut nyawa orang, maka misi pertama yang harus dilakukan adalah memastikan dia menampilkan sekian banyak perbuatan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk memastikan target itu akan kehilangan nyawa. Itu misi pertama. Misi yang kedua adalah bagaimana pelaku bisa lolos dari jerat hukum, merusak TKP, menghilangkan rekaman CCTV, mempengaruhi para saksi, membangun alibi, menghilangkan barang bukti, dan seterusnya. Itu merupakan cara-cara yang dilakukan oleh pelaku terkait misi dua, yaitu meloloskan diri dari jerat hukum. Nah, sayang beribu sayang, tanda petik, bahwa dalam peristiwa ini terkait dengan misi kedua, yaitu pelaku berusaha untuk lolos dari jerat hukum dengan cara menghabisi dirinya sendiri. Nah, sekali lagi, dengan pola perilaku sedemikian rupa, misi satu berlanjut misi dua, maka betapapun peristiwa ini menyedihkan, tetapi tidak tergolong sebagai perilaku yang luar biasa, perilaku yang sungguh-sungguh berbeda dibandingkan dengan pelaku kejahatan lainnya. Oke, Mas Reza, ini ada dua. Kalau dilihat dari pemilihan tempat penghilangan jasad korban, yaitu di kontrakannya, ini juga masuk dalam rencananya, berarti dalam hal itu untuk mensukseskan misi-misinya tadi? Ya, analog dengan situasi Sambo, bagaimana dia memilih lokasi kejahatan di tempat yang sepenuhnya diasumsikan berada dalam penguasaannya. Penguasaan dalam pengertian dialah yang memegang anak kunci untuk diberikan akses kepada siapa atau tidak diberikan kepada siapa untuk masuk ke lingkungan tersebut. Nah, ini pula yang tampaknya terjadi dalam kasus yang kita berbincangkan. Pemilihan rumah pribadi sebagai TKP, sebagai lokasi aksi kejahatan adalah memang pilihan yang tepat. Karena kita bayangkan bahwa tidak setiap orang akan bisa leluasa masuk ke lokasi tersebut dan menemukan bukti-bukti kejahatan. Akses itu betul-betul berada dalam penguasaan si pelaku. Tapi berarti kalau kita lihat, ini faktor-faktor yang tadi dikatakan masuk dalam rencananya. Salah satunya adalah pelaku mengakhiri hidupnya dengan melakukan tindakan bunuh diri, kemudian memilih tempat-tempat yang dianggap bahwa ini memang menjadi kuasanya dan seperti sudah seolah tanda petik di sini direncanakan. Artinya bahwa ini Anda melihat bagaimana sebenarnya yang motif yang ingin disampaikan juga dalam hal ini? Kalau saya melihat pembunuhannya memang tampaknya direncanakan, tetapi tidak terkait dengan bunuh dirinya. Saya membayangkan bahwa bunuh diri dalam kasus ini bukan merupakan puncak dari keputusasaan. Bunuh diri dalam peristiwa ini bukan merupakan ujung akhir dari sebuah penderitaan yang berkepanjangan. Bukan. Bunuh diri dalam kasus ini tampaknya lebih dilatar belakangi oleh kepanikan, ketakutan yang muncul tiba-tiba ketika aparat penegak hukum beserta warga sekitar masuk ke lingkungan yang semula diasumsikan dikuasai sepenuhnya oleh si pelaku. Dengan kata lain, bunuh diri dalam kasusnya tampaknya lebih disebabkan oleh impulsivitas, bukan oleh perencanaan, tetapi oleh impulsivitas. Baik, dengan begitu kalau kita melihat dengan melakukan, bisa dikatakan secara, walaupun dibilang tadi secara konvensional, tapi adalah terlihat terukur dan terencana. Dalam arti hal ini, Anda melihat bahwa pelaku berarti melakukan hal ini secara rasional, secara sehat, bisa dibilang seperti itu? Ya, sebagaimana yang saya simak di pemberitaan, bahwa pelaku ini memang tampaknya adalah sosok yang sehat. Terlepas dari apapun isi pemberitaan, saya memilih untuk lagi-lagi membangun sebuah asumsi bahwa kalau kita ingin pelaku ini nantinya dihukum berat, kalau kita ingin dia diseret ke mahkamah hukum,
maka kita hanya boleh punya satu penyikapan terhadap yang bersangkutan. Bahwa pelaku adalah orang yang waras, orang yang sehat, orang yang rasional, orang yang punya kalkulasi. Nah, hanya dengan asumsi-asumsi semacam itulah, maka sekali lagi pelaku ini akan kita bisa mintai pertanggungjawabannya secara hukum. Berbeda kalau kemudian kita berikan sebutan-sebutan psikologis tertentu, diagnosa-diagnosa tertentu yang justru secara kontraproduktif akan bisa dimanfaatkan oleh si pelaku sekiranya dia masih hidup untuk kemudian lolos dari jerat hukuman atau paling tidak untuk mendapatkan peringanan hukuman. Kita asumsikan dia sepenuhnya normal dan aksinya terkait dengan pembunuhan adalah berencana. Baik, terima kasih Mas Reza telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian Reza Indragiri, psikolog forensik.